Nih, ibu-ibu nih, yang banyak emasnya, nggak dikeluarkan zakatnya. Hati-hati kalau ibu pakai behel, bingkai kacamatanya emas, semua cincin berlian. Ibu meninggal, siapa yang pakai? Siapa yang pakai? Anak pret, istri kedua. Daripada diambil istri kedua, ibu sudah menderita di belender di kubur. Suami diranjang menikmati dengan istri barunya memakai gelangmu. Ketika Adam alaihi salam diciptakan, lalu seluruh makhluk diperintahkan untuk hormat kepada Adam. Seluruh malaikat melakukannya. Tumbuhan binatang hormat kepada Adam. Satu makhluk Allah yang menolak, namanya iblis. Iblis ini membangkang lalu diusir keluar dari sorga. Dan sebelum keluar dari sorga dia berkata, saya akan menyesatkan anak cucunya Adam, saya akan menggelincirkan anak cucunya Adam. Gara-gara Adam saya diusir dari sorga, maka saya akan melakukan segala upaya untuk menyesatkan anak cucunya Adam. Saya ulangi, segala upaya saya lakukan untuk menggelincirkan anak cucunya Adam. Dan salah satu diantaranya, saya akan berupaya agar mereka tidak konsentrasi dengar ceramah ketika dia dengar pengajian. Dan salah satu caranya adalah saya sibukkan dengan HP-nya. Orang-orang yang sibuk dengan HP ketika kita dengar ceramah, sesungguhnya itu tergelincir atas godaan setan. Ya pasti nih. Bagaimana caranya kau mau dengar ceramah sibuk saja begini? Hargai perasaanku bos. Jauh-jauh saya kasihan dari Sulawesi Selatan. Bapak tahu enggak saya ke sini? Naik pesawat dulu 2 jam lebih ke Jakarta. Transit berjam-jam di Jakarta, baru jam 4 subuh naik pesawat lagi ke sini. Pergi lagi ke Kayu Agung, balik lagi ke sini, ceramah menghargai undangan Bapak. Begitu saya ceramah, Bapak sibuk begini. Tolong hargai perasaan saya, Ibu. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Mau kok? Pak, saya serius Pak. Kalau bisa simpan dulu HP. Saya serius. Selama Bapak pegang handphone pasti tidak konsentrasi. Simpan aja dulu ya. Sebentar aja. Ini kita dengar serius dulu ya. Sebentar. Ibu-ibu tidak usah selfie-selfie. Nanti saya layani sampai sore. Itu juga kita lagi ceramah, selfie dong. Dia membelakang. Orang lagi ceramah dia belakangi kita. Ternyata saya dijadikan background. Kok kira saya pot bunga? Itu lihat nanti nih Pak, saya sebenarnya tidak gagah, lebih gagah Pak GM. Saya betul lebih gagah Pak GM dari saya. Saya tidak gagah tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Ibu-ibu mau foto semua toh? Sudah foto, ulang Ustadz, ulang lagi Ustadz, kabur Ustadz, ulang lagi, 5 kali diulang. Saya bilang dalam hati, biar 10 kali kau ulang, namun kamu yang kabur. Ayo kita simpan dulu ya. Waktu terbatas. Azhar nanti jam 15.34. Ya. Jadi kita simpan dulu handphone, kita ceramah, dengar ceramah dulu. Suatu kali, dengar ini Bu. Nabi sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada sahabat namanya Sa'labah. Ini Sa'labah, kalau sahabat lain assalamualaikum warahmatullahi, bersikir dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyid wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal 11 kali. Ini Sa'labah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung lompat. Begitu bapak-bapak tuh. Ini Sa'labah langsung lompat. Dilihat oleh Nabi, dalam hati Nabi, ini Sa'labah kayak sombong betul, tidak butuh Allah. Apa sih susahnya? Selesai kau sholat, kau berdoa dulu, minta urusanmu dimudahkan Allah. Seperti bapak-bapak juga, kalau hari Jumat paling cepat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Begitu selesai dia bilang, aliran apa ini? Tidak ada khotbahnya. Bukan aliran apa, bapak yang tidur. Ya kan? Nah, hari kedua juga begitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pergi. Hari ketiga dipanggil sama Nabi. Salabah, ta'al, sini dulu. Ya Rasul, kau kayaknya kau tidak butuh Allah. Sahabat yang lain selesai sholat berzikir, kamu lantas jalan, pergi lagi. Ada juga itu teman-teman kita biasa yang berpedoman dan berpegang tidak boleh zikir bersama, tidak boleh doa bersama. Ada toh? Saya setuju pendapat Bapak, tapi kalau begitu pendapat Bapak sebaiknya jangan duduk saf paling depan. Kenapa? Karena Bapak melanggar adab-adab sholat jamaah. Dia kan umumnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau langkah-langkai orang lagi berzikir, bos. Puncak dari semua ilmu itu adab. Bayangkan kalau ada Pak JM, ada ketua majelis ulama, ada tamu dari kantor sebelah, Bapak salam langsung langkah-langkai. Di mana adabmu? Padahal Nabi diutus ke muka bumi ini bukan sekedar mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi apa? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Dan akhlak itu, kalau Bapak memuliakan orang yang berzikir, Bapak tidak mau mengganggu orang yang berzikir, lalu mengambil saf paling belakang, itu akhlak yang mulia. Kalau tidak mau berdoa bersama silakan, tapi jangan mengganggu orang yang lagi zikir bareng-bareng. Ini kan banyak orang sekarang baru belajar agama, dia selama ini preman, tobat, baru 3 bulan tobat, langsung semua kafir. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Nah, sudah, sini. Apa sih susahnya selesai kau sholat, kau berdoa dulu. Akhirnya Sa'labah berterus terang, ya Rasulullah, sebenarnya sudah lama saya mau curhat ini, cuma saya malu-malu. Kenapa kau Sa'labah? Begini ya Rasul, saya ini kan orang miskin, kasihan. Satu ji sarungku. Kalau saya lama berdoa, habis waktu maghrib, ini istri saya ngantri. Dia lagi nunggu ini pakai ini sarung. Kalau saya lama berdoa, habis waktu maghrib, istri saya menunggu. Maka saya langsung lompat pulang, giliran pakai sarung. Ya Rasulullah, karena terlanjur ditanya, doakanlah saya kaya ya Rasul. Kalau saya kaya kan enak ya Rasul. Sudah bagus sarungku, sudah banyak sarung, saya bisa lama-lama berzikir. Kata Nabi, Sa'labah, siapa teladanmu? Anda ya Rasulullah. Kau lihat banyak barang-barangku? Tidak ya Rasul. Sudahlah, kau pulang dulu, pikir-pikir. Pulang, pikir-pikir. Besok datang. Ya Rasulullah, saya sudah pikir baik-baik. Memang enak miskin, tapi lebih enak kalau kita kaya ya Rasul. Jadi kau mau kaya? Iya ya Rasul. Sudah pikir baik-baik? Iya ya Rasul. Kalau saya sudah kaya, saya bisa sedekah. Kalau saya sudah kaya, saya bisa bantu orang. Kalau saya sudah kaya, saya bisa lama berzikir. Baiklah kalau begitu Sa'labah. Oke? Saya kasih kau kambing, perempuan, betina, hamil, tidak ada suaminya. Kambing ibu, namanya kambing. Kalau hamil tidak ada suaminya, binatang. Tapi sekarang banyak juga perempuan mau dengan kambing. Hamil tidak ada suaminya, beleng-beleng. Saya bela bapak-bapak hari ini. Sekarang ini banyak istri yang curiga sama suaminya yang baik-baik. Katanya kalau ada suamimu sopan, baik di rumah, baik, kelihatan alim, hati-hati, layangan putus. Provokator itu, pelem itu. Jadi kalau suamimu baik, kau curigai. Itu pengalamannya, dia mau jadikan semua orang suami baik-baik. Kami ini bukan layangan putus, kami layangan tebal talinya, kuat talinya, karena imannya kuat. Nggak tergoda. Ini muka-muka soleh semua. Kau periksa HP-nya, apa nggak stres? Mati kita dapat. Nah ya, akhirnya Nabi memberinya 1 kambing betina, lalu beranak pinak. Dari 1 ekor menjadi beberapa ekor, menjadi belasan ekor, menjadi puluhan ekor. Yang tadinya belum azan sudah ada Sa'labah di masjid, sekarang sudah qamat baru datang, sibuk ngurus kambingnya. Nabi lalu berkata, kena sudah ini musibah ini Sa'labah. Ku bilang memang lama masbuk Sa'labah, sudah masbuk dia.
Lama tidak muncul di masjid. Kata Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kena sudah musibah. Apa yang saya cemaskan terjadi. Lama turun perintah ayat untuk bayar zakat. Nabi sampaikan kepada sahabat, kamu pergi minta zakatnya Sa'labah. Datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sa'labah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Lama kau tak nampak di masjid. Kau dicarinya oleh Rasulullah. Sibuk bos. Kau lihat nih kambing-kambingku ini banyak sekali. Tidak bisa lagi kurus. Tidak ada waktu ke masjid. Oh begitu. Tapi sekarang saya diperintah oleh Rasulullah untuk nagih pajak zakat. Keluarkan zakatmu. Mendengar ini, apa kata Sa'labah? Enak aja. Saya setengah mati kerja. Dari jam 6 saya sudah keluar. Kadang kala ceklok. Terlambat ceklok. Makan seadanya di kantor. Kerja setengah mati. Ini mata jadi buram lihat monitor laptop. Kamu datang minta 2,5%. Siapa kok? Begitulah kira-kira bahasanya Sa'labah. Saya setengah mati gara-gara ini kambing saya tidak datang jamaah. Kau datang minta. Nah, disampaikan ini kepada Nabi. Nabi katakan innalillah. Musibah sudah Sa'labah. Utus kedua kalinya tetap tidak mau. Utus ketiga kalinya tetap tidak mau. Lalu Nabi katakan sudah, tidak usah lagi kau minta. Selesai. Akhirnya turun ayat. Ayat itu kurang lebih menyindir Sa'labah, yang kurang lebih menerjemahkan bahwa ada di antara kalian ketika miskin hamba Allah, kaya hamba harta. Ayat ini disampaikan Sa'labah. Ada baru ayat turun seperti ini. Miskin hamba Allah, kaya hamba harta. Kau aja dikena ini di Madinah. Satu-satunya ayat menyindir kau. Kau ini tidak kena. Sa'labah istighfar. Astagfirullah. Lalu dia ambil zakatnya, dia bawa ke Nabi. Ya Rasulullah, mohon maaf, terima zakatku. Apa kata Nabi? Terlambat mi bos. 3 kali kusuruh toh, kau kasih malu saya. Sudah, bawa pulang itu. Kalau orang Bugis bilang, Andre lah cilaka. Makan mako itu semua, makan mako sama-sama kulit-kulitnya. Wafat Rasulullah. Sa'labah mulai goyang ekonominya. Dia datang lagi bawa zakat kepada Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar, mohon maaf, Nabi tidak berani, Nabi tidak menerima zakatmu, manalah saya berani. Makin goyang ekonominya. Wafat lagi Abu Bakar, diganti oleh Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, terima zakatku. Apa kata Umar? Nabi tidak terima. Abu Bakar menolak, manalah saya berani. Akhirnya sejarah membuktikan Sa'labah bangkrut dan mati dalam kekufurannya. Na'udzubillah min zalik. Itu bahayanya zakat, Pak. Bapak tahu namanya zakat? Zakat itu ayatnya bukan minta, ambil. Kalau minta ada 2 pilihan. Dikasih, alhamdulillah. Tidak dikasih, ya namanya kau minta. Tapi namanya ambil, mau tidak mau, ambil. Pada zaman Nabi, pada zaman Khulafaur Rasyidin, itu ada pasukan khusus penagih zakat. Kenapa? Bukan kau yang punya. Kamu memang kerja di PLN dari pagi sampai sore, kadang-kala lembur. Tapi ingat, ada haknya orang miskin di dalam hartamu itu. Berapa? Cuman 2,5%, tidak cukup 3. Kata Allah, ambil deh 97,5, ambil semuanya. 2,5% kasih fakir miskin yang tadi beasiswa. Dan itulah yang kau miliki. Yang deposito mobil, rumah, belum tentu bapak punya. Nih, ibu-ibu nih, yang banyak emasnya, tidak dikeluarkan zakatnya. Hati-hati kau ibu, pakai behel, bingkai kacamatanya emas, semua cincin berlian. Ibu meninggal, siapa yang pakai? Siapa yang pakai? Anak pret, istri kedua.
Daripada diambil istri kedua, ibu sudah menderita di belender dikubur. Suami diranjang menikmati dengan istri barunya memakai gelangmu. Lebih baik sedekahkan. Demi Allah, kata Nabi, 3 aja itu hartamu, lain dari itu bukan kau punya. 3 aja harta yang kita miliki. 1 yang habis sibuk makan, itulah kita punya. 2 yang hancur kita pakai. 3 yang telah kita sedekahkan jalan agama Allah. Lain dari itu bukan ibu punya. GM punya mobil dinas, pensiun bukan kau punya, bos, kasih kembali. Kan ada namanya di dom, Ustadz. Hati-hati, di neraka bisa bertanggung jawab. Apalagi kalau diakal-akali. Oh, disuruh pikul nanti itu, Pak, lewat security. Ternyata bapak yang ngambil.